Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam semangat dan sehat terus. Kenapa gue sekarang salamnya semangat dan sehat? Karena ini adalah bukan segmen ojol, bukan segmen Shopee Food, bukan segmen peraspalan. Karena ini segmen namanya gue buat baru ini namanya polling, podcast keliling. Tapi belum ada mic podcastnya. Doain aja biar supaya kebeli mic podcastnya nih. Nah, pada kali ini gua akan menghadirkan salah satu podcast bareng teman-teman gua, teman-teman lama. Nah, salah satunya nanti ini dulu gua keep dulu nih. Salah satunya adalah orang yang mungkin teman-teman sering lihat di TV kayak gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan apa aja sih teman-teman YouTuber, teman-teman lama gua yang mungkin bisa memberikan inspiratif kepada teman-teman semua, baik itu motivasi ataupun hal-hal inspirasi lainnya yang di dalam podcast gue ini. Nah, oke. Sekarang lo mau tahu gue mau wawancara siapa? Gue mau podcastin siapa nih? Nah, ini nih orangnya lagi serius banget nih. Assalamualaikum, Mas Tommy Ristanto. Apa kabar, Mas? Baik. Nah, alhamdulillah. Broket ini berjarak ini 2 meter ini nih, tuh 2 meter. Nah, pada kali ini gue menghadirkan Mas Tommy Ristanto bagi teman-teman yang sering nonton TV nih, sering nonton berita. Nah, apa sih tahu nih presenter yang satu ini? Ini salah satu ancor atau presenter di mana, Mas? Net TV. Di Net TV. Program apa sih sekarang, Mas? Selamat siang Indonesia. Selamat siang Indonesia. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Oke. Nah, bentar Mas, nih kayaknya masih agak high class banget. Emang nih jam 4 sore nih ya. Ini lagi terang-terang. Lagi ngabuburit terang-terangnya nih. Gue diajakin ngabuburit sama YouTuber handal ya, yang sekarang lagi hits banget konten-kontennya gitu di YouTube. YouTuber yang pernah dulu dibilang nggak standar broadcast, jadinya masuknya ke YouTube aja. Kalau di broadcast nggak standar katanya bukanya. Tapi gue dulu yang ngasih kesempatan ke lu, salah satunya lu untuk Yo, tampil di TV. itu dia ada Mas Tommy yang pernah munculin muka gue di layar akhirnya nih. Thank you, Mas. Nah, Mas Tom, nih sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang jurnalis, nah pada kayaknya gue infonya nih podcast itu tentang jurnalis teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke materi atau ke tema, kita tak kenal maka tak sayang, ya nggak? Kita kenalan dulu nih, Mas Tommy. Mas Tommy ini asli mana sih sebenarnya? Kalau saya Puja Kesuma, jadi Puja Kesuma? putra Jawa, kelahiran Sumatera. Kelahiran Sumatera mana, Mas? Palembang atau? Tempatnya di Provinsi Lampung. Yo, Provinsi Lampung ini sama kayak kampung bokap gue. Saya juga Lampung, Mas. Yo, anak Lampung deh. Nah, kebetulan Mas Lampung mana? Lampung kalau saya di Kota Agung. Kota Agung. Di Itu Tanggamus. Lampung Tengah atau? Tanggamus. Dulunya Lampung Selatan, Heeh. sekarang jadi Kabupaten Tanggamus. Tanggamus. Oh. Nah, Mas Tommy ini dulu itu kita langsung kuliah aja. Kuliah di mana sih, Mas? Kalau saya kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogja. Oh, di Jogja. SMA-nya di mana? SMA-nya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Nah, Hijrah ke Jogja. Hijrah ke Jogja, terus kemudian saya tuh kuliahnya hukum, bukan komunikasi. Hukum. Nah, ya. Jadi saya itu ibaratnya apa ya? Hijrah juga profesinya. Biasanya kan kalau hukum itu jadi pengacara, jadi hakim, jadi Lawyer. jaksa gitu ya, lawyer, pengacara tadi. Makanya kemudian kalau kemudian saya sekarang jadi seorang news presenter dan juga produser. Nah, itu ceritanya gimana, Mas? Nah, ini kuliah di bentar, Mas, agak gedean lagi suara dikit. Oh gitu, oke. Iya, nah Nah, lu agak ngegas deh gue. agak suara agak ngebas TV gimana gitu. Nah, waktu kuliah itu emang cita-citanya mau jadi apa sih sebenarnya? Oke. Jadi kan gue kuliah di Fakultas Hukum ya. Nah terus kemudian pasti pengennya kan jadi hakim, jaksa, pengacara kayak gitu ya. Lawyer terutama, menjadi pengacara paling pengen. Nah setelah itu pas gue udah dapet pelatihan menjadi pengacara itu, terus kemudian gue kan harus ngambil skripsi tuh. Nah skripsi tiba-tiba dapat hidayah lagi nih gue. Dapat hidayahnya itu gue pengen jadi seorang diplomat. Nah, akhirnya ngambil hukum internasional. Gue penelitian ke Kedutaan Jepang, ke Kementerian Luar Negeri.
berharap semakin mendekatkan pada cita-cita jadi diplomat. Jadi diplomat. Ya. Tapi ternyata giliran udah pendadaran sidang skripsi, ada yang namanya lomba SCTV Bus di Kampus, lomba presenter berita. Oh. Gue yang nggak punya pengalaman, tapi punya keinginan. Kalau nonton TV ya, nonton berita dulu itu, melihat Arif Sugitomo, melihat Rosiana Silalagi, Rakusno, itu gue ngebayangin, kalau gue seperti mereka gimana ya rasanya, pengen banget ikut lomba cuy, harus berani. Berawal dari pengen ikut aja dulu ya Mas ya, pengen ikut dan kayak ada tantangan sih, tantang gitu Mas ya berarti ya. Padahal belum ada cita-cita sama sekali buat ke ranah itu. Iya namanya juga anak hukum, bukan anak komunikasi, nggak paham, dan dulu belum ngetren kayak sekarang Om. Dulu di TV jadi presenter itu belum ngetren, kesannya kayak profesi yang susah dijangkau gitu. Iya nah, benar. Baru kemudian di tahun berapa ya, 2000 sekian itu kan mulailah booming banget profesinya. Intinya sih gue setelah ikut lomba tuh kan jadi finalis di Jogja, padahal nggak punya pengalaman awalnya. Nah dari situ, dari sertifikat itu kemudian tiba-tiba ada pendaftaran radio keterima di Jogja, sebulan di radio, terus kemudian Metro TV udah bukaan barengan sih waktu itu tesnya ya. Itu radio di Jogja atau sudah di Jakarta? Di Jogja. Openingnya dulu gini, dari Jalan Kaliuran kilometer 6 Yogyakarta. Sama suaranya emang udah mendukung teman-teman. Suaranya tuh udah agak ngebas stereo gimana gitu. Ya gitu. Itu dulu. Padahal cuma sebulan di sana. Karena sebenarnya tesnya itu barengan antara radio sama TV. Cuma TV kan di Jakarta ya, pasti kan seminggu. Ntar ada lagi dipanggil berapa kayak gitu-gitu yang tesnya di Jogja semua. Alhamdulillah waktu itu dan jebret, gue diterima di Metro TV. Ya sudah, tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Itu di Metro TV sebulan setelah di radio ya. Berarti abis lulus juga. Oh sebentar. Ayo silakan lewat. Silakan. Nah, tapi waktu lulus itu langsung keterima di radio tuh, Mas? Iya, hanya beberapa saat. Setelah lulus, saya masih di kantor pengacara. Terus kemudian kan masih ikutan lomba presenter berita. Nah, baru kemudian setelah itu kan keterima di radio. Nah, sebulan setelah itu gue keterima di Metro TV. Gitu. Jadi memang radio itu kayak juga buat belajar jembatannya lah. Jembatan. Nah, Metro TV berapa lama nih Mas jadi jurnalis? Kalau berapa lamanya nggak usah dibilang lah ya. Cukup gitu. Cukup lah. Nah, maksudnya Metro TV-nya di Metro TV Jogja atau Jakarta? Dua-duanya. Jadi awalnya di Jogja dulu, terus kemudian ke Jakarta, bahkan pernah tugas ke Papua juga gitu. Jadi prinsipnya sih memang ya udah, ketika kemudian di Metro TV ya sebagai TV berita, nah waktu itu kan gue S2 tuh, S2 pengen menulis tentang independensi media. Sambil ngambil S2. Akhirnya gue hijrah lah ke TV yang alamatnya ada di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Ketemu Pak Ung di situ. Ketemu gue bocah culun masih baru masuk. TV awet sih Mas kalau Trans 7. Nah, tapi waktu di Trans 7 itu emang langsung udah jadi associate producer ya awalnya? Awalnya jadi junior producer. Junior producer bisa dikatakan associate producer gitulah. Nah, terus kemudian waktu itu juga selain jadi produser juga jadi host, presenter untuk program Musafir Ramadan. Jadi kalau kamu mau ngecek di YouTube, bisa tuh ada Musafir Ramadan menelusuri jejak-jejak kenabian. Nah, menelusuri jejak nabi berarti Mas Tommy ini ke Timur Tengah ya enggak? Ke Timur Tengah, programnya Musafir, bisa dicek di YouTube. Nah, Mas Tommy ini juga punya YouTube. Namanya apa, Mas? Tommy Ristanto. Tommy Ristanto. Nah, ntar ada tulisannya di sini nih. Tulisannya di samping, nanti gua amaling deskripsi. Amalingnya di bawah, nanti dicocol, di subscribe. Nah, subscribe kalau bahasanya dia subscribe ya. Nah, kalau Bang Paung kan tips-tips ya bagaimana menjadi ojol yang sukses dan baik. Terus kemudian nih ngobrol-ngobrol sama teman-temannya untuk menggali inspirasi. Nah, kalau Tom Riz itu di YouTube-ku, aku pengen ngajarin teman-teman all about tentang self development, bagaimana teman-teman cara percaya diri ya, terus bekerja di dunia TV, public speaking dan lain-lain. Pokoknya intinya kamu kalau mau pengen yang masih relate gitu dengan kehidupan saya sebagai seorang news presenter, ketik aja Bang
tips ini dong, atau Mas Tom pengen ini dong, tahu tentang ini, nanti gue buatin. Nah, di request langsung aja, di subscribe dan di request mau ngebahas apa teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa jadi motivasi dan bisa jadi nambah ilmu buat teman-teman semuanya nih yang mau terjun ke dunia public speaking atau jurnalistik, ya nggak teman-teman. Nah, Mas Tommy habis itu dari Tandean kemana? Dari Tendean saya sempet ya agak-agak galau. Lebih tepatnya itu sebenarnya gini, menghadapi sebuah kejenuhan kan. Jadi I have to set another goal. Nah, tulisannya tuh gue tuh kasih tulisan tuh, I have to set another goal. Pengen mencoba sesuatu yang aku belum pernah coba. Kenapa? Karena aku itu habis lulus itu langsung jadi jurnalis. Belum pernah melakukan apapun. Nah, akhirnya aku bertanya-tanya, yang paling aku senengin itu apa? Dan ternyata itu adalah mengajar, menjadi seorang public speaker, menjadi seorang dosen. Nah, itu yang aku lakuin selama 2 semester. Baru kemudian karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa saya konfirmasikan, akhirnya saya kembali ke TV. Karena memang sepertinya darah saya ya di TV itulah. Nah, saat itu TV paling kece ya, televisi masa kini. Apalagi kalau bukan apa, Net TV. Yang ada di Mega Kuningan di Gedung The East. Nah, di situ alhamdulillah aku juga jadi koordinator liputan dan juga jadi news presenter. Nah, awal mula jadi news presenter itu di Net TV ini. Ya sebenarnya dari Metro juga udah tapi kemudian kan lebih ke TV lokalnya. Aku siaran di TV-TV lokal. Kalau mau di Trans 7 kan catatan redaksi ya dulu Mas Tommy yang biasanya selain host untuk catatan redaksi gitu. Cuma kemudian untuk dapat meja siaran yang benar-benar besar. Wah, itu agak sulit. Meja siaran besar apalagi yang mewah banget. Nah, itu agak sulit emang. Kalau saya sih sebenarnya bukan masalah mewahnya atau apanya gitu ya. Saya lebih ke passionnya. Ya, bahwa itu adalah impian saya. Saya itu seperti yang tadi dibilangkan ya, intinya gini. Ketika ngelihat dulu itu Arief Suditomo dan lain-lain presenter gitu yang hebat-hebat banget, itu saya memvibrasi, merasakan bagaimana ya kalau saya gitu. Terus kemudian kalau ngelihat TV luar negeri, Al Jazeera, itu kan waktu zoom out, zoom in gitu tuh kan, wah megah banget, merinding nih saya merinding. Dan itu yang paling mirip di Indonesia itu adalah studionya Net TV. Ya kan? Ketika di zoom in, megah banget kan Iya, benar. Nah, alhamdulillah saya kesampaian. Impian jadi kenyataan ya, nggak gila nih, harus benar-benar digali nih Mas Tomris, gimana caranya kita bisa termotivasi, bisa menggapai impian lainnya yang yang bisa kita raih gitu, yang bisa kita perjuangkan. Nah, nanti bisa dilihat di di YouTube-nya Mas Tomris. Nah, ada satu lagi nih Mas. Mas Tomris ini pernah jadi paling the best itu yang menurut gue itu moderator debat calon presiden yang baru kemarin nih, Jokowi dan Kiai Haji Maruf dan Prabowo Sandiaga Uno. Nah, itu terpilih di final ya Mas ya? Yang final, paling final, yang kelima. Nah, itu gimana Mas? Oke, yang pasti gini, kan untuk pemilu tahun 2019 kemarin ya, untuk presiden dan wakil presiden, itu kan diadakan debat calon kandidat. Dan itu debatnya 5 kali ya, pasangan itu 2 kali, awal dan akhir, terus kemudian ada yang masing-masing sekali juga, kayak gitu. Intinya adalah ada 5 kali. Nah, itu semua TV diundi. Dan dari undian itu, Net kebagian yang paling pamungkas, kayak gitu. Ada TV One, ada Berita Satu, ada Antv, pokoknya semua televisi. Nah, dari semua TV itu kan mengirimkan kandidat-kandidatnya. Iya. Nah, ini yang saya pengen sharing ke teman-teman ya. Ini saya sebenarnya belum sharing di YouTube manapun. Intinya gini, saya percaya dengan yang namanya pepatah, persiapan adalah setengah dari keberhasilan. Benar banget. Persiapan yang baik ya teman-teman ya. Jadi ketika kemudian saya tahu nanti akan ada debat, saya mulai mempersiapkan diri. Pak Ung tahu tuh, saya tiba-tiba muncul dengan video klip saya 1,5 menit ya, 1 menit 40 second kalau nggak salah. Nanti potongannya bisa ditaruh di sini, boleh Mas ya? Boleh. Ambil Mas ya di sini ya. Oke, kan ini. Halo, saya Tommy Risanto. Perkenalan, introducing brand branding, introducing atau branding. Jadi dengan video itu ya, saya pengen memperlihatkan
dengan 1,5 menit atau 1:45 menit itu orang langsung tahu siapa Tommy Wirstarto. Nah kan, itu tinggal di share mudah. Nah itu bisa tuh. Dan teman-teman. it's work. Terus kemudian saya buat yang namanya sosial media saya itu netral, kritis boleh, mengkritisi sesuatu yang salah boleh, Tapi netral. Ya, jadi bukan kemudian yang menjadi Tidak. partisan salah satu. Benar, tidak berpihak pada kubu Ya, manapun. kayak gitu ya udah, akhirnya kan seleksi di dalam, di internal dulu di net, siapa yang akan dikirim nama-namanya, baru setelah itu dari net terus kemudian ke KPU. Jadi di KPU itu kemudian dicek dari semua TV. Nah, siapa aja yang lolos, terus kemudian kubu A setuju nggak, kubu B setuju nggak, karena kalau nggak setuju berarti harus kocok ulang lagi, diganti, siap. sampai ketemu yang saya nggak nyangka-nyangka ketika maghrib yang saya tahu sebenarnya katanya gitu yang kemudian muncul dari net itu bukan namaku. Nah, makanya kemudian akhirnya ya sudah, yang penting saya sudah mempersiapkan segala-galanya. Waktu itu saya membatin gini teman-teman, yang penting saya sudah yang penting saya sudah mendaftar, saya sudah usaha. Kalau seandainya aku nggak terpilih, saya tidak mati penasaran. Nah, itu dia. Benar. Iya kan? Karena Iya, gini, yes. kalau saya nggak coba, nggak mempersiapkan semuanya, nggak kemudian daftar yang di kantor gitu. Kalau kemudian tiba-tiba umpamanya yang kepilih Pak Ung, aduh, pengen deh, Pak Ung yang kepilih ya. Kayaknya gue juga bisa, kenapa gue nggak coba ya? Nah. Akhirnya gue patin begitu, iya Pasti gitu kan, Om, Iya kayaknya gue benar. bisa, kenapa nggak coba ya gitu. Terus Iya. kemudian mikir, aduh yang kepilih Pak Ung gitu kan, gue harusnya juga nyoba nih gitu. Kalau Nah. Pak Ung bisa, gue bisa, mamanya kayak gitu. Iya. Kan daripada menyesal kemudian ya, itu mendingan daftar ya, karena yang namanya penyesalan itu di belakang, kalau di depan pendaftaran. Benar. Yo, dan akhirnya lancar masa depan. Alhamdulillah lancar. Dan ya udah, dengan latihan, dengan kemudian usaha, dengan kerjasama dengan partner, dengan Balkis Manisang, dengan semuanya alhamdulillah lancar. Nggak ada kritikan dan sebagainya ya. Kalau umpamanya sedikit-sedikit komentar pasti ada lah. Pasti ada lah. Nggak ada yang sempurna kan. Tapi yang pasti buat saya adalah bahwa debatnya itu lancar, pemilunya lancar, itu yang paling penting. Siap. Ini ngomong-ngomong, baru segmen perkenalan aja udah lumayan deh. Tapi setidaknya Wait, ini perkenalan udah 1 jam ya? udah 1 jam ini, kemudian udah narasumber gua hari ini. Ya udah, kita lanjut aja ke materi yang jurnalistik. Tapi jangan di video ini, video satu lagi di part selanjutnya nanti. Oke? Ya gini, cukup perkenalan dulu. Nanti tonton yang video yang selanjutnya, yaitu tentang materi-materi tentang jurnalistik. Oke, see you Mas Tom.